Hai guys, aku di sini akan mereview novel Ranah 3 Warna. Untuk itu kita masuk bagian pertama ya. Sebelumnya aku mau minta maaf jika ada kendala tentang suara-suara yang berisik karena rumahku dekat sama jalan raya ya guys. Dan juga mungkin aku akan mereviewnya dengan bahasa yang santai karena aku agak lupa-lupa ingat kalau misalnya harus menggunakan bahasa yang formal dan harus tertata rapi gitu ya. Untuk judulnya Ranah 3 Warna, penulis oleh Ahmad Fuadi. Tahun terbit adalah 2009 dengan jumlah halaman 495 halaman. Novel ini bergenre edukasi, religi, dan romance. Tapi menurut aku romansnya cuma sedikit aja ya. Agak kurang memuaskan untuk remaja-remaja seperti aku yang membaca romance gitu guys. Kita masuk ke bagian kedua. Bagian isi cerita atau sinopsis yang aku ceritakan itu dimulai saat Alif lulus dari pondok pesantren Madani. Lalu dia pulang ke kampung halamannya yang ada di Melinjau sana. Dia di sana bertekad untuk kuliah dan impian dia adalah ITB. Dia bertekad untuk kuliah meski diremehkan oleh sahabat karibnya si Randai sama mungkin beberapa saudaranya dia kayak mereka bilang, Alif kamu kan cuma lulusan pondok, kamu gak punya ijazah, apalagi kamu mau berkompetisi sama SMA SMK lainnya. Tapi di situ Alif tetap semangat karena ada dukungan dari ayah dan ibu dia. Aku di sini salut sih sama keluarga terdekat Alif kayak ayah, ibu dan adik-adik dia. Keluarga mereka sangat dukung Alif untuk mengejar mimpi. Mereka bilang, kamu nggak usah mikirin apa-apa, kamu di situ belajar aja. Apalagi ayah Alif. Ayah Alif sangat mungkin menjadi contoh untuk seorang ayah ya mungkin ya. Di situ Alif bekerja keras sampai akhirnya dia lulus seleksi. Tapi dia diterima di Universitas Pajajaran dengan jurusan hubungan internasional. Nah, saat Alif pergi ke Bandung, ayahnya sakit dan tidak bisa mengantar Alif. Alif di Bandung bersama dengan Randai, teman yang awalnya meremehkan dia. Tapi Alif di situ buktikan bahwa Alif bisa. Saat di Bandung dia satu kos sama Randai. Nah, di sini dia ketemu yang namanya Raisa. Raisa ini mahasiswi ITB ya, sama kayak Randai. Di situ Alif mungkin agak terpikat gitu sama Raisa. Nah, di sini tokohnya itu ada Alif, Raisa, sama Randai dan Rusdi. Nanti aku ceritain Rusdi gimana. Singkat cerita, Alif di Bandung dibilang irit-irit ya karena dia memikirkan keluarganya juga yang di Melinjau. Dan di Bandung dia belajar menulis gitu. Dia kayak nulis di koran kampus. Tapi dia belajar sama seniornya dia lagi kayak aku pengen nulis di koran nasional gitu kak. Nah, orang yang ngajarin dia ini sangat tegas banget. Tapi aku lupa namanya. Maaf ya. Dia tuh kayak tegas banget, kamu mau belajar, ya udah belajar, tapi kamu harus nurut apa yang aku ajarin gini, kamu gak boleh protes. Di situ awal mulanya Alif bisa, tapi setelah terus menerus kayak Alif, aduh ternyata abang ini ngajarinya keras banget ya gitu. Nah, pas di pertengahan itu Alif mendapat surat dari ibunya yang menyuruh dia pulang. Ternyata saat dia pulang, ayahanda Alif meninggal dunia di situ. Aku di situ agak gimana ya, kayak aku mengidolakan sosok ayah Alif dan di situ ayah Alifnya meninggal. Oke lah, skip. Nah di situ selang mungkin 6 bulan kalau nggak salah, selang 6 bulan dari Alif belajar sama kakak tingkatnya ini, dia pulanglah lagi. Nah ketika dia pulang, dia ingin belajar lagi sama kakak tingkatnya. Saat itu dia ngomong, nah kakak tingkatnya gini, Alif kamu kok katanya mau belajar sama aku, tapi kenapa kemarin ngilang gitu. Alif bilang, capek gitu kak. Terus ayah aku habis meninggal. Nah ternyata ayahnya Alif ini mengirim surat ke kakak seniornya Alif itu yang ngajarin dia bikin koran untuk menitipkan Alif di sana.
singkat cerita di situ Alif sudah sering membuat koran ya guys. Dia kayak diterbitkan di media lokal Bandung, media lokal Jawa Tengah, media lokal Bandung, media lokal Jawa Barat, dan kalau nggak salah dia juga kayaknya udah sampai media nasional deh, kayaknya ya guys, aku agak lupa soalnya. Nah pas di situ dia ketemu sama orang yang diangkut kalau nggak salah mah iya. Nah orang itu kayak nunjukin gambar-gambar di luar negeri di Kanada gitu. Nah, Alif tanya, kak ini dapat dari mana, kakak habis kemana ini kayaknya dia kepo banget gitu ya. Terus kakaknya jawab ini pertukaran pelajar ke Kanada gitu. Di situ Alif berminat tuh. Nah ternyata Randai sama Raisa juga berminat di situ. Mereka daftar bareng. Singkat ceritanya mereka lulus seleksi dan akhirnya yang berangkat ke Kanada itu ada Alif sama Raisa doang. Nah saat akan diberangkatkan ke Kanada kan ada tes-tesnya gitu ya. Nah di situ Alif ketemu sama Rusdi. Rusdi ini salah satu tokoh yang aku suka sih, kayak dia tuh menunjukkan kebanggaan dia sama tanah air kita ya. Dia menunjukkan dengan tanpa rasa malu. Mungkin untuk sekarang, generasi sekarang mungkin agak susah ya. Karena jujur aku juga agak malu kalau mau menunjukin rasa nasionalisme aku. Tapi di situ Rusdi sangat, aku ini sih apa ya, kayak suka aja gitu sama tokoh Rusdi itu. Udah gitu dia lucu ya, suka pantun. Dia juga anak yang pemberani. Nah singkat cerita di situ Alif ditugaskan lah tuh di Kanada, di kota apa itu. Nah Alif itu masuk ke, awalnya dia masuk ke Panti Jompo. Nah Raisa ini masuk ke apa aku lupa. Dia masuk ke Panti Jompo, tapi dia kayak aku nggak mau masuk sini, orang aku sini mau belajar tentang apa ya yang dia gemari gitu kan. Dia gemari sama acara TV, koran gitu ya. Nah kebetulan di situ ada teman dia yang mau barter. Jadi aku mau di Panti Jompo, terus kamu ada di bagian aku di stasiun TV. Nah di situ Alif sangat bersyukur. Akhirnya dia bertukar peran di situ, bertukar tugas maksudnya. Saat bertukar tugas itu, Alif di situ memiliki ibu angkat dan ayah angkat, keluarga angkat di sana. Mungkin iya ya, di situ banyak banget kayak teruslah merantau gitu, seperti yang aku bilang tadi. Nah ada juga nih salah satu kata-kata yang aku suka, apa ya, bentar aku ini dulu ya. Ya, man sabara safira, itu yang artinya barang siapa yang bersabar maka dia akan bertemu keberuntungan gitu. Itu aku suka banget kata-kata itu. Itu juga sering dimunculkan pas Alif lagi mendapatkan cobaan ya, saat di Bandung, saat di Melinjo, saat ayahnya meninggal, dan saat di Kanada juga dia tetap melafalkan lafaz itu. Nah singkat cerita sudah pulang lah Alif lah. Pulang saat 2 tahun kemudian dia akhirnya di wisuda. Nah di situ akhirnya dia ingin mengungkapkan perasaannya sama Raisa, tapi ternyata pas dia mau ngasih surat, ternyata Raisa mau ngasih tahu juga, Alif aku udah tunangan sama Randai, kemarin dia ke orang tua aku. Itu kayak wah kok bisa gitu ya. Tapi emang Alifnya kurang cepet sih, kayak dia udah suka tapi diulur-ulur terus gitu. Nah singkat cerita di situ sudah kan, akhirnya pas bagian terakhir tuh aku baca Alif balik lagi ke rumah orang tua angkat dia yang ada di Kanada kalau nggak salah. Nah pas di situ dia sama istri dia, kayaknya sama-sama itu deh, tapi aku nggak tahu juga ya. Intinya gitu aja ringkasan sinopsisnya. Oke, kita akan masuk bagian ketiga. Dan untuk kekurangannya di sini tuh kebanyakan itu tahu apa ya? Di sini tuh kebanyakan teks penjelasannya gitu. Sedangkan kalau aku nih, aku sukanya lebih ke dialognya aja karena aku pembaca novel romance gitu ya. Jadi agak nggak suka gitu sama teks penjelasan yang banyak banget. Itu di Alif banyak banget teks penjelasannya daripada dialognya sendiri. Mungkin aku kurang suka di situnya. Tapi untuk kelebihannya ini sangat-sangat mengedukasi aku sih. Sangat-sangat mengedukasi dan juga membuat motivasi aku juga supaya
Terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Orang sabar pasti beruntung. Iya, bener. Man sabara zafira. Orang yang bersabar pasti beruntung. Itu mantra Alif. Oke guys, sampai di sini. Thanks for watching. Bye bye.